Horasma Hubata Haganupan. Sejarah GKPS dan refleksinya dulu, kini, dan nanti. Menurut Rasul Paulus dalam surat Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam Injil ada kebenaran, dan intisari Injil itu sendiri adalah berita tentang Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Di dalam dan melalui Yesus, setiap orang percaya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dengan demikian, selayaknya lah Injil itu diberitakan kepada segenap manusia di muka bumi ini, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh warisan kerajaan Allah kini dan nanti. Sebenarnya, perintah memberitakan Injil ini merupakan sebuah amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri yang menyerukan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kemudian kepada murid-muridnya, Yesus juga berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dengan semangat untuk menindaklanjuti amanat agung dari Yesus Kristus inilah, sebuah lembaga misi di Barmen, Jerman yang bernama RMG mengirim seorang misionaris ke Tanah Batak, yakni Pendeta Iqwer Ludwig Nommensen, yang tiba di Tanah Batak pada tahun 1862. Beliau inilah yang memperkembangkan penginjilan di Tanah Batak dan kemudian menjadi Eporus HKBP yang pertama. Pada rapat kerja para penginjil RMG di Tanah Batak di awal tahun 1903, dibahaslah tentang Simalungun atau Tanah Timur yang akan menjadi ladang misi mereka selanjutnya. Rapat ini menyetujui dan sepakat supaya ke daerah Simalungun dilakukan penginjilan. Maka Eporus Nommensen mengirim surat pemberitahuan dan permohonan tersebut kepada pimpinan badan Zending di RMG di Jerman. Bahkan Eporus Nommensen pun melakukan kunjungan ke beberapa daerah Simalungun untuk melihat langsung peta pelayanan yang akan diselenggarakan di wilayah Simalungun. Pada tanggal 16 Maret 1903, Badan Zending RMG di Barmen, Jerman mengirim surat balasan atas laporan Eporus Nommensen dengan sebuah pesan singkat melalui telegram yang isinya, "Tole den Timur Landen das Evangelium." Artinya, berangkatlah segera, beritakan Injil ke Tanah Timur atau Simalungun. Berdasarkan surat ini, maka Eporus Nommensen pada tanggal 1 September 1903 menugaskan Pendeta Augustais untuk berangkat dan membuka pos pekabaran Injil di wilayah Harajaon Raya di Pamatang Raya. Demikianlah pada hari Rabu tanggal 2 September 1903, Pendeta Augustais beserta rombongan tim penginjilan lainnya tiba di Pamatang Raya. Firman Tuhan yang pertama sekali dibacakan Augustais diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 35b, yakni, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Firman inilah yang menjadi motivasi dan penguat bagi tim penginjilan di Pamatang Raya untuk menebarkan Injil Kristus kepada orang Simalungun. Namun, barulah setelah 6 tahun, yakni Desember 1909, Pendeta Augustais membaptis orang Simalungun sebanyak 24 orang di Pamatang Raya. Bahkan hingga tahun 1928, yakni saat pesta perak 25 tahun kekristenan di Simalungun, hanya ada 900 orang warga Simalungun yang menjadi Kristen.
Secara perkembangan kuantitas, ini merupakan peningkatan jumlah yang sangat lambat. Mengapa terjadi demikian? Dua alasan mendasar yang menjadi penyebabnya adalah: pertama, orang Simalungun memang memiliki karakter yang sangat kuat dalam hal sulit menerima hal-hal yang baru. Kedua, perihal bahasa pengantar dalam praktik penginjilan. Ternyata disadari bahwa bahkan hingga tahun 1940-an, para penginjil RMG dan para pembantunya tetap memakai bahasa Batak Toba sebagai bahasa penginjilan dan bahasa gereja, bukan bahasa Simalungun. Bersyukurlah bahwa pada Oktober 1928, Jaulung Wismar Saragih dan teman-temannya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Komite Nara Marpodah Simalungun. Organisasi ini bekerja menerjemahkan dan mencetak buku-buku Kristen untuk keperluan sekolah dalam bahasa Simalungun. Bahkan pada tahun 1937, seluruh buku Injil Lukas selesai diterjemahkan oleh pendeta Wismar ini dan dicetak oleh pihak Lembaga Alkitab Belanda. Kehadiran pendeta Jaulung Wismar Saragih, yakni orang Simalungun pertama yang menjadi pendeta dan ditahbiskan pada tahun 1929, sangat banyak berperan dalam memotivasi kecintaan dan kemajuan bangsa Simalungun. Seiring dengan itu, banyaklah muncul organisasi-organisasi Kristiani dan budaya Simalungun yang marmalu untuk menjadi suku bangsa yang lebih maju dan terhormat, antara lain Kongsi Laita di Sondiraya tahun 1931 yang merupakan pergerakan penginjilan kaum awam. Kas Saksi Kristus tahun 1935 yang menyisihkan 1% dari gaji anggotanya sebagai pegawai pemerintah untuk mendukung penginjilan di Simalungun. Parguru Saksi Kristus di tahun 1941 yang menyediakan kursus penginjilan untuk menjadi saksi Kristus dengan layanan dari pintu ke pintu, atap rumah-rumah. Dengan semangat marmalu yang digerakkan Roh Kudus, tahun 1952 dibentuklah HKBP Simalungun atau HKBPS. Setelah menapaki upaya demi upaya untuk menjadi gereja yang mandiri atau manjai, maka tanggal 1 September 1963 resmilah dan diakui oleh gereja-gereja tetangga, berdirilah Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS dengan eporusnya Pendeta Jenus Siboro dan Sekretaris Jenderalnya Pendeta Lesman Purba. Saat itu warga GKPS berjumlah 57.498 jiwa. Sejak GKPS berdiri secara mandiri tahun 1963 hingga sekarang ini, di usia Injil Kristus telah berakar di Simalungun 121 tahun, warga GKPS sudah mencapai 228.500 jiwa dengan 12 distrik dan sekitar 648 jemaat. Ini merupakan buah karya Allah Tritunggal yang luar biasa, yang mengizinkan orang Simalungun melalui GKPS menerima Injil keselamatan. Terpujilah Tuhan yang sudah mengikut sertakan orang Simalungun masuk dalam kerajaannya. Sementara di tengah-tengah suku bangsa Indonesia sendiri, hingga saat ini masih ada sekitar 160-an suku yang belum tersentuh Injil Kristus, atau yang sering disebut dengan suku terabaikan. Tentulah hal ini mesti menjadi PR bersama tugas GKPS untuk turut terlibat dalam mendukung dan mempercepat proses penginjilan bagi dunia seperti yang diamanatkan Tuhan Yesus. Rasul Paulus
dikenal sebagai rasul bagi orang kafir. Begitu giatnya beliau melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah dan suku bangsa lainnya untuk memberitakan Injil Kristus. Mengapa demikian? Karena dia merasa berhutang. Sebab dia sudah menerima Injil Kristus dari orang-orang lain, bahkan dari orang di luar bangsanya yang bukan Yahudi. Dia merasa beruntung telah menerima berita Injil, karena warta Injili berisi keselamatan baginya. Oleh sebab itu, dia ingin meneruskan mewartakan Injil Kristus itu ke seluruh dunia, supaya semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, yang kepadanya semua orang akan berlutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja semesta alam di bumi dan di sorga. Dalam rangka penginjilan keluar, kita patut bersyukur bahwa GKPS sejak tahun 2016 telah mencoba membayar hutang penginjilan ini dengan membuka pos penginjilan di perbatasan Riau Jambi. Saat ini, ada 2 suku yang dilayani oleh GKPS untuk mengenal Kristus, yakni suku Rimba atau suku anak dalam dan suku Talang Mama. Sudah ada sekitar 24 kakak yang menjadi Kristen dan sudah berdiri tempat ibadah di tengah-tengah perkampungan suku Talang Mama tersebut. Kiranya Roh Tuhan terus bekerja untuk memperluas kerajaannya di bumi Indonesia. Seperti GKPS, suku Simalungun yang diinjili, maka kini saatnya GKPS akan terus menginjili hingga akhir zaman. Itulah cara GKPS untuk membayar hutang penginjilan itu. Sebagai warga gereja GKPS yang berpesta olok-olok saat ini, marilah kita mendukung pelayanan penginjilan GKPS ke suku-suku terabaikan tersebut. Dukunglah dengan 3D, yakni doa, dana, dan daya. Berdoalah bagi upaya penginjilan ini. Berilah dana melalui persembahan jemaat di setiap bulan November untuk pos penginjilan suku anak dalam. Dan jikalau mungkin, terlibatlah langsung dalam layanan penginjilan ini. Soli Deo Gloria, melalui GKPS yang kita cintai ini. Salam olop-olop, Tuhan memberkati.